GPL, nggak pakai lama, langsung action. Demi Allah, akan segera ada pertolongan dari Allah, akan ada keajaiban dari Allah. Maka berapapun lunas hutang-hutangmu seketika. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini dan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya untuk terlebih dahulu, marilah sama-sama kita sampaikan shalawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, satu persatu insya Allah Abah Gusli akan menjawab daripada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di luar sana melalui via WhatsApp atau WA, yang mana saudaraku tentu tahu dan paham di bawah video setiap Abah Gusli upload itu selalu Abah terapkan di situ di dalam kolom deskripsi nomor WA yang bisa dihubungi untuk konsultasi secara gratis. Namun begitu tidak bisa semuanya harus Abah balas semuanya, artinya harus dipilah dan dipilih mana yang lebih banyak, itulah yang Abah jawab. Nah, pada kesempatan kali ini saudaraku, Abah Gusli akan menjawab dari beberapa pertanyaan orang yang sering disampaikan, yaitu ijazah khusus atau amalan khusus itu untuk melunaskan hutang secara cepat itu yang mana Abah? Sebetulnya begini saudaraku, semuanya amalan itu bagus, di konten-konten lain pun sangat banyak. Namun di saat ini kalau satu yang harus saya tegaskan, jika sudah memang dalam kondisi keadaan sudah kepepet, mentok benar, sudah diikhtiarkan atau sudah diusahakan dengan cara ini tapi belum ada perubahan, dengan cara itu belum ada perubahan, dan itu sudah dilakukan secara berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan hutang pun tetap belum bisa terbayarkan, rezeki pun belum datang. Nah, disinilah kadang datangnya sifat keputusasaan. Itu sudah lumrah dan manusiawi saudaraku. Tapi satu hal yang wajib disyukuri, minimal sampai detik ini seberapapun hutang-hutang yang saudara miliki, itu saudaraku masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesehatan, dan disinilah Allah itu artinya sayang kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan metode yang akan Abah jelaskan kali ini, insya Allah nantinya bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Amin. Tentunya kalau kita bicara masalah hutang, saya rasa secara pribadi tidak mungkin manusia tidak membeli hutang. Hampir rata-rata mayoritas manusia itu memiliki hutang. Baik itu hutang dengan perbankan, secara pribadi, rentenir, dan sebagainya. Ada yang utangnya status secara pribadi, ada yang sistem tempo, ada yang uang riba. Dalam bentuk apapun itu, bisa berupa uang, bisa kendaraan mobil, bisa rumah, harta benda yang lain, dan lain sebagainya. Nah, disinilah letak kesalahan kita. Sudah tahu kita risikonya, uang riba itu jelas sangat dimurkai oleh Allah. Tapi kita kadang nekat. Di satu sisi ya sudahlah. Apakah itu disesali? Memang harus disesali. Tapi itu tidak hanya perlu disesali, diratapi dan ditangisi saja. Artinya hutang sampai mati pun itu namanya tetap hutang, karena dunia wal akhirat, dan kita harus menyelesaikannya. Nah, dengan satu catatan, jika setelah mendengarkan audio ini, saudaraku mempraktekkan ini
dari penjelasan Abah Gusli sampaikan ini. Nantinya berjanjilah dalam diri sendiri, ya Allah, aku berjanji dalam diriku sendiri, setelah semua hutang-hutangku yang termasuk hutang riba ini lunas, maka aku tidak akan menyentuh lagi, tidak akan lagi berhubungan dengan namanya riba. Janji dalam hati sendiri, ya. Baiklah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmat Allah. Jadi kalau kita saat ini sedang terpuruk memiliki hutang yang nilainya miliaran, ratusan juta atau puluhan juta, berapapun itu, atau memiliki hutang dalam bentuk kendaraan, elektronik dan sebagainya, bismillah, niatkan setelah saudaraku mendengarkan video dan audio ini amanah dari Abah Gusli, GPL, gak pakai lama, langsung action. Demi Allah akan segera ada pertolongan dari Allah, akan ada keajaiban dari Allah, maka berapapun lunas hutang-hutangmu seketika. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku, sebelum Abah Gusli lanjutkan, alangkah akan lebih baiknya khususnya untuk para pendatang baru yang baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, sebagai bentuk penebus pengijazahannya, Abah Gusli hanya mohon keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun, membesarkan video channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, menekan like-nya, berikan komentar yang positif, dan bagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saudara kita yang saat ini belum sempat menonton atau mendengarkan video dan audio ini. Dan khusus untuk detik ini juga, untuk saat ini juga, siapapun, dimanapun dan kapanpun saudaraku berada yang sudah menekan tombol subscribe, Abah Gusli doakan berapapun hutang-hutang amanah saudaraku yang miliki saat ini, tidak lebih dari 1 minggu ini, maka hutangmu akan dilunaskan oleh Allah atas izin dan kehendak Allah, lunas tanpa sebab musabab. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku, jadi langkah pertama itu kalau kita akan mengamalkan dari amalan yang Abah Gusli sampaikan ini, harus dipahami sesuai dengan judul deskripsi kita, ijazah khusus amalan untuk bayar hutang, lunas tanpa nyicil, tanpa mengangsur, dan tanpa bekerja. Mungkin atau tidak? Menurut akal sehat kita tidak, tapi kalau Allah berkehendak, atas izin dan kehendak Allah pasti lunas. Nah, caranya saudaraku, mulai malam ini paksakan, sengantuk apapun, serepot apapun, secapek apapun, bangun tepat jam 3 malam atau jam 2 malam. Jadi ingat, batas limitnya itu jam 2 malam paling cepat, selambat-lambatnya jam 3 malam. Jangan lebih dari jam 3 untuk bangun. Kemudian bersuci atau berwudu seperti biasanya, lalu lakukan sholat hajat 2 rakaat. Ya, ingat, sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat ini banyak, ada yang 4 rakaat atau lebih. Nah, pada sesi kali ini Abah hanya mengajarkan, menyarankan untuk menunaikan sholat hajat itu jumlahnya 2 rakaat saja. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, tata caranya ini harus dipaham. Rakaat pertama sudah saudaraku, setelah membaca surah Al-Fatihah itu baca surah Al-Kafirun. Ya. Setelah Al-Fatihah di rakaat pertama baca surah Al-Kafirun. Kemudian pada bagian rakaat yang kedua, setelah dimasuk ke rakaat kedua, tentunya kita akan membaca kembali namanya surah Al-Fatihah. Nah, di bagian rakaat kedua nih, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, itu baca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tentunya 2 ayat ini semuanya pasti paham dan bisa, pasti hafal itu tentunya. Nah, setelah selesai kita menutup salam, jangan langsung dulu beranjak, dan jangan langsung dulu membaca ini dan itu. Perhatikan step by stepnya. Setelah kita menunaikan ibadah sholat hajat 2 rakaat ini dengan tata cara yang sudah Abah Gusli jelaskan tadi, kemudian tetap pada posisi duduk bersila di situ bersimpuh, kita membaca Al-Fatihah sebanyak berapa? 7 kali perhitungan. Artinya kita membaca surah Al-Fatihah
boleh 49 kali, boleh 77 kali. Nah, yang lebih bagus lagi itu Al-Fatihahnya kalau bisa dibaca sebanyak 343 kali. 343. Itu yang lebih jos, lebih cesplong luar biasa kalau mampu, ya. Tata caranya begini, saudaraku. Kita membaca surah Fatihah itu diawali yang pertama dengan bismillah. Yang kedua sampai selesai tidak dimakai bismillah lagi, cukup dengan langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin hingga selesai. Artinya bismillahirrahmanirrahim itu digunakan pada bagian awalnya saja. Kemudian setelah kita membaca surah Al-Fatihah itu 7 kali putaran, stop, berdoa. Dilanjutkan dengan berdoa, memintalah kepada Allah sesuai dengan bahasa kita. Allah pada hakikatnya tahu dengan segala bahasa. Saudara orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai Sunda, orang Palembang pakai Palembang, ya, orang Sumatera pakai bahasa Sumatera, orang Inggris, Arab silahkan pakai bahasa masing-masing. Artinya di situ mintalah satu permintaan. Contohnya, ya Allah, saat ini aku memiliki amanah 1 miliar, lunaskanlah hutangku ini ya Allah. Hamba mohon tolong aku ya Allah, lunaskan hutangku. Itu saja doanya. Jadi ini ingat, khusus doa untuk melunasi hutang tanpa sebab dan akibat, tanpa harus angsur dan nyicil. Jadi khusus untuk meminta lunas hutang, bukan minta mobil, bukan minta harta permata, bukan minta perusahaan dan sebagainya, bukan untuk golongan jabatan, pangkat, derajat dan sebagainya, apalagi meminta wanita, nggak boleh. Amalan ini Abah jasakan khusus untuk melunasi hutang supaya dilunaskan oleh Allah, ya. Jadi Abah ulangi, setelah kita membaca surah Al-Fatihah 7 kali, berdoa, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah lagi. Ingat, tanpa harus diawali dengan bismillah lagi. Yang kedua ini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu hingga selesai. Dibaca sebanyak 7 kali lagi. Setelah 7 kali, kemudian berdoa kembali. Doanya bagaimana? Sama dengan doa yang pertama tadi. Setelah itu ulangi lagi, baca Al-Fatihah lagi sebanyak 7 kali lagi. Setelah itu berdoa lagi. Jadi setiap kali 7 kali putaran surah Al-Fatihah itu wajib membaca atau bermunajat, berdoa kepada Allah, minta satu permintaan. Dan lakukan itu sebanyak 41 kali putaran. Al-Fatihahnya itu jumlahnya 41 kali. Kalau 7, ya, kalau dibaca 7 kali, itu 7 kali 7, itu jumlahnya 49. Artinya 49 kali Al-Fatihah. Nah, itu saran Abah. Tapi itu akan menjadi nilai yang memiliki nilai plus, hasilnya akan lebih bagus. Paksakan, mampu semampu-mampunya, kuatkan, paksakan. Baca Al-Fatihah itu jumlahnya dalam bilangan 343 kali. Setiap 7 kali berdoa, setiap 7 kali Al-Fatihah berdoa, 7 kali Al-Fatihah berdoa, 7 kali Al-Fatihah berdoa, sampai jumlahnya itu Al-Fatihahnya di total itu mencapai 343 kali. Setelah itu berdoa. Maka yakinlah pada saudaraku, dengan satu catatan, lakukan ini secara istiqomah, penuh keyakinan dan niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah pada saatnya nanti, tanpa sebab musabab yang jelas, tanpa perundingan yang ribet atau ruwet, akan adanya pertolongan dari Allah yang datangnya tidak disangka-sangka. Hutangmu dinyatakan lunas, tentunya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bagus dirasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata bagus diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.